Ini adalah video lanjutan pembahasan soal US. Silakan mempelajari. Oke, kembali lagi untuk soal yang ini kita masuk tentang program linear. Pada program linear, ingat ada fungsi tujuan kita. Pada soal ini adalah memaksimumkan maka Z-max ya. Dari apa? Kita akan menjual jenis 1 seharga Rp40.000. Kita buat X-nya sebagai banyaknya jenis 1, lalu 60K ya, 40K ya. Untuk yang jenis 2 berupa Y. Lalu kita ingat, kita pasti punya fungsi kendala. Fungsi kendalanya adalah X-nya positif, Y-nya positif. Lalu terkendala di bahan baku yang hanya tersedia 480 untuk jenis A, 720 untuk jenis B, dan hanya tersedia 360 untuk jenis C. Maka otomatis kita hanya boleh memakai tidak lebih dari sini, hanya boleh kurang dari sini. Dari apa itu? Iya, ini kita lihat A-nya berarti untuk jenis 1 dan jenis 2. Jenis 1 adalah X tadi ya, jenis 2 adalah Y. Maka ya sudah kita ketemukan A dengan A semuanya. A dengan A semuanya kita temukan. Jadi kita bisa menuliskan X tambah 3Y lebih kecil dari 480. Lalu B kita temukan dengan B juga, ya. Berarti 3Y tambah 3X tambah 4Y sama lebih kecil dari 720. Lalu C kita temukan dengan C juga. Berarti kita boleh menuliskan 2X tambah Y lebih kecil dari 360. Sekarang kita tinggal gambarnya pada koordinat Cartesius. Sorry, gambar Miss jelek sekali di sini ya, saya akan ulangi. Nah, kita tidak bisa memakai perbandingan koefisien ya, karena dia ada 3 persamaannya atau pertidaksamaannya. Untuk yang pertama warna biru, ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0 maksud saya, maka kita peroleh berapa itu? 1,6 ya? 160 ya? Y-nya 160 ketika X-nya 0. Lalu Y-nya 0 berarti 480. Nah, ini adalah garis yang hijau untuk yang pertama. Lalu untuk yang merah, kita memperoleh ketika X-nya 0, berarti dia Y-nya 180. Dan ketika Y-nya 0, berarti X-nya 240. Betul ya? Nah, ini adalah gambar dari garis yang kedua. Lalu untuk yang hijau, berarti untuk Y-nya 0, berarti X-nya 180, lalu 360 adalah nilai Y-nya. Nah, jadi oke, nanti kamu boleh gambar ini, mungkin gambar Miss masih berantakan. Nanti kamu boleh ketemu di sini ada segitiga merupakan persamaan dari perpotongan kedua garis ini. Nanti giliran Anda coba kamu lanjutkan ya, berapakah titik potong dari setiap dari garis ini, lalu cari koordinat titiknya. Lalu kita bandingkan, substitusikan ke maksimum, maka nanti hasilnya kamu akan memperoleh nilai ini. Ya, ini saya kira kamu boleh lanjutkan dengan eliminasi dan substitusi. Oke, soal ini tentang persamaan matriks, tapi di ruas kiri harus kita kalikan dulu. Ingat, perkalian matriks baris dikali kolom ya. Jadi akan menjadi matriks baru dengan elemen 2 kali 2 akan sama dengan yang di ruas kanan minus 8, 16, 14, dan C. Yang di ruas kiri kita kalikan dulu baris kali kolom berarti 2A minus 12 untuk elemen 11, elemen 12 berarti 2A baris dan kolom. Oh, sorry. 5A ya. 5A tambah 6. Oke. Baris 2 kolom pertama 2 tambah 4B baris 2 kolom 2 5 minus 2B. Maka kita bisa mencari nilai B di sini. Iya. Karena kita tahu 2 tambah 4B sama dengan 14, ya posisinya sama ya. Kita bisa menuliskan bahwa 4B sama dengan 12, B sama dengan 3.
Lalu kita bisa mencari nilai C dengan substitusi ke sini, bahwa 5 dikurang 6 sama dengan C. C sama dengan negatif 1. Lalu kita bisa mencari nilai A. Ke salah satu di sini boleh, bahwa 5A tambah 6 sama dengan 16. Ya, jadi 5A sama dengan 10, maka A sama dengan 2. Maka nilai A tambah B minus C adalah 2 tambah 3 dikurang 1, yaitu sama dengan, tambah-tambah 1 ya, sama dengan 6. Oke. Oke, untuk soal ini adalah tentang kesamaan matriks juga, tapi di ruas kiri kita harus kalikan dulu. Maka perkalian dari matriks ordo 2 dengan ordo 2, kita boleh mendapatkan suatu matriks baru dengan ordo 2 juga, dengan elemen pertama 6A tambah 2C, elemen 1, 2 berarti 6B tambah 2D, elemen 21 berarti A minus 3C, elemen 22 berarti B minus 3D. Lalu dia akan sama dengan persamaan yang di kanan, 20, 32, 10, dan 2. Nah, kita bisa mengambil persamaan dari matriks ini bahwa 6A tambah 2C sama dengan 20, dan A minus 3C sama dengan 10. Dengan mengalihkan yang di bawah dengan 6, kita memperoleh 6 kali 6, 18, kali 6, 60. Kalau kita kurangkan, maka kita peroleh 20C sama dengan 20 dikurang 60 berarti minus 40 ya. Maka C sama dengan minus 20. So, kita dapat mensubstitusikan nilai C untuk memperoleh nilai A. A dikurang 3 kali minus 20, minus 2, sorry ya. Aduh, minusnya salah. Minus 2 ya. Minus 2 sama dengan 10. Jadi A tambah 6 sama dengan 10. So, kita peroleh A sama dengan 4. Hanya 4, C-nya minus 2. Kita mencari B dan D sekarang. Kita peroleh 6B tambah 2D sama dengan 32. Ya, biar sama kita kalikan juga yang ini dengan 6 ya. Sehingga kita peroleh 6B kali 6, kali 6 kurang 18D sama dengan 12. Betul, kita kurangkan. Maka kita peroleh 20D sama dengan 20. D-nya sama dengan 1. Substitusi saja mencari nilai B. B dikurang 3 sama dengan 2. Maka B sama dengan 5. Sehingga nilai A tambah B tambah C adalah 4 tambah 5 minus 2 tambah 1. Kita peroleh hasilnya adalah 8. Oke, untuk soal nomor 16 kita mau mencari nilai A agar matriks ini tidak memiliki inverse. Jadi suatu matriks itu tidak memiliki inverse jika determinannya sama dengan 0. Maka jika determinan matriks A sama dengan 0, maka otomatis tidak memiliki inverse ya. Seperti ini mungkin kita bisa menuliskannya. Maka kita ingat lagi bagaimana mencari determinan dari matriks ordo 3 kali 3. Ya, baris 1, kolom 1 kita tuliskan semuanya ya. Baris dan kolom maksud saya. Lalu diagonal utama dikurang diagonal samping. Jangan lupa kita tuliskan ulang dulu diagonal kolom pertama dan kolom kedua. Lalu kita bisa kalikan, kurangkan. Sehingga kita bisa memperoleh determinannya adalah 7A tambah 5A tambah 12A lalu dikurang dengan 7A lalu ditambah 6A lalu ditambah itu 6A kuadrat ya. Betul. Lalu ditambah 10. Ya, sama dengan 0 ya. Jadi kita buat sama dengan 0, lalu kita bisa
sederhanakan ini, maka kita bisa memperoleh, itu tadi saya cek lagi, oh iya benar, betul ya. Maka ini menjadi 17, iya, minus 6A kuadrat tambah 17A minus 10 sama dengan 0. Nah, apakah bisa kita faktorkan ini? Silakan kita coba. Jadi, kalau kita kali negatif juga bisa ya. Jadi, positif, negatif, positif. Apa yang kalau dikalikan 1/6? Apa yang kalau dikalikan 60, lalu kalau dijumlahkan 17? Adakah? 4. 5 kali 12, ya. Jadi 12 dan 5. Betul. Jadi kita tadi dapatkan ini negatif ya. Lalu salah satunya kita bagi semua dengan 6, kita peroleh A 6. Lalu ini, oh ini tadi bagi ya. 2, iya 2, 6A minus 5. Ya ini tidak memenuhi, berarti A-nya sama dengan 2. Selesai. Oke, untuk soal yang ini adalah aplikasi dari matriks. Kita bisa mengerjakannya dengan cara sebagai logika berikut. Jadi, bayangan itu kita bisa peroleh ketika benda kita transformasikan. Nah, karena ini ada 2 transformasi, maka yang terakhir kita substitusikan dulu nanti ke yang pertama, ya. Jadi yang kedua kalikan dengan yang pertama. Nah, kita tahu bahwa bayangan itu mempunyai X dan Y bayangan juga. Nah, ini T1, T2 ya. Lalu yang benda awalnya itu ya Y sama dengan X, Y dan X ya. Lalu kita ingat, kalau dia pencerminan terhadap Y dan Y sama dengan X, itu matriksnya Y sama dengan X ya. Itu matriksnya adalah kebalikan dari identitas ya. Lalu kalau terhadap rotasi 90 derajat berlawanan arus jam, ya, itu matriksnya adalah 0, minus 1, 1, dan 0. Jadi kita bisa menuliskan di sini bahwa Y X aksen, Y aksen sama dengan perkalian dari 0, 1, 1, 0 dengan matriks Y 0, 1, minus 1, 0 dengan Y X. Ya, berarti kita kalikan dulu ya, baris kali kolom. Sehingga kita peroleh Y 1, 0, 0, Y dan minus 1. Y X. Maka, kita kan mau mencari bayangannya. Maka kita boleh menuliskan bahwa X prime adalah X dan Y K adalah negatif Y. Artinya, karena bendanya adalah 7X tambah 5Y tambah 6 sama dengan 0, maka bayangannya kita substitusikan. Iya, jadi prime semua. Maka tetap 7X, tapi Y-nya menjadi negatif, lalu tambah 6 sama dengan 0. Maka jawaban yang sebenarnya adalah bola. Sekian, thank you.